Mas Anang. Yes. Sehat Mas? Akhirnya ketemu ya. Ketemu lagi Mas. Tadi habis podcast. Sekarang gua baru follow Instagram. Ah ini nih, gua mau ngeliatin nih, liatin tuh. Tuh. Baru sejam. Bayangin loh, aku kenal dari kenal Mas Anang tuh dari tahun 2009 kali Mas ya. Berarti 11 tahun yang lalu. Terus Mas Anang baru nge-follow saya baru 1 jam yang lalu. Itu juga gara-garanya karena mau bikin podcast sama Mas Anang. Ya sudahlah, tapi yang penting Mas Anang udah follow aku. Paling enggak Mas Anang jadi tahu, oh Rian follow saya cuma segitu. Mau bagi-bagi gitu loh Mas, followers Mas. Kan kamu kelihatan apa iya dia akan aktif gitu. Pikiranku si Rian mau aktif ginian. Ya. Karena aku tahu pencipta lagu iya, gitu. iya. Yang gue pencipta lagu sama. Apa iya punya waktu. Ya aku tuh pengen sebenarnya kayak Mas Anang juga sih yang benar-benar bisa mengeksploitasi kehidupannya, tapi aku harus menyiapkan mental lah Mas karena ya jujur aku tuh pengennya orang nggak perlu tahu aku tuh gimana, tapi karena sekarang industrinya seperti itu ya, memaksa kita untuk ternyata orang pengen tahu apa yang dilakukan di luar bermusik. Betul. Aku mengalami hal yang sama kayak gitu ya. Jadi waktu ya YouTube-nya kita itu kan ber-3 tahun ya. 3 tahun ya. The Hermansyah itu hari ini saking aktifnya, hari ini tuh sudah 1483 konten. Wow, 1000? Hermansyah 1483 konten. Itu terbagi-bagi, maksudnya Mas Anang sendiri atau Mbak Asyanti sendiri? Jadi yang jadi yang sekeluarga ya? Banyak. Dan itu emang paling banyak disuka sama Jadi, sama netizen ya? Iya, jadi banyak fans itu yang masuk ke kita. Memang jujur aja emak-emak itu banyak banget yang masuk ke kita, dan aku berterima kasih sama teman-teman di seluruh Indonesia yang support The Hermansyah sampai hari ini. Ternyata pikiranku harusnya dari dulu aku membuka itu, tapi ya sama kamu, nggak ada kata terlambat. Akhirnya 3 tahun lalu kita fight, aku sama Santi sama anak-anak, sama masih ada Aurel ya, masih belum Aurel sama Atta. Itu akhirnya, kita bikin konten di tiap hari. Akhirnya ya hari ini kita punya 5.324 subscriber. Wow. Ini ada pengaruh nggak Mas? Ketika Aurel akhirnya menikah sama Atta, ya. Ada pengaruh nggak? Betul, itu pertanyaan banyak orang. sangat berpengaruh ya. Berpengaruh di dalam kita ya, pasti kalau di akunnya di sekarang di kita di The Hermansyah memang kita kehilangan satu tokoh. Tokoh itu sekarang sudah bareng sama suaminya. Oh, jadi nggak bisa bareng-bareng lagi ya? Jarang ya. Jadi makanya Aurel tuh suka kan rumahnya dekat. Karena aku sekarang di Pondok Indah. Jadi rumah Atta sama Aurel juga di Pondok Indah. Jadi kadang Jumat Sabtu Minggu kadang Aurel atau Atta mampir nemuin kita karena kangen sama adik-adiknya kan. Itu bikin konten lah bareng. Nggak kayak dulu itu setiap hari bikin konten. Bisa malah satu hari kita ngumpul bisa 2 konten loh. Satu hari loh. Satu hari ya? Siang gitu bikin konten. Selesai istirahat, malam kita bikin konten lagi. Itu bisa begitu. Nah, Mas Anang The Hermansyah tuh sekali upload sehari tuh berapa Mas? Berapa kali? Menarik. Dulu pernah satu hari tuh 3 video. 3 video. Pernah. Kuat nggak lo? Jujur satu hari. Kita aja seminggu belum tentu sekali Mas. Terus habis itu turun jadi 2 video karena kita punya tim yang mengamatin, gitu ya. Coba kita turunkan jadi 2. Oh ternyata ada perbedaan. Akhirnya kita stay di 2 itu hampir ya berapa bulan lah kita stay di 2. Coba kita turunkan kembali ke 1. Sehari satu sekarang. Juga sama, ini keseriusan orang nonton tuh nggak pecah-pecah. Memang. Tapi ini apakah algoritma ini akan benar dalam jangka waktu tertentu? Aku rasa belum. Tidak, karena ini terus berubah-berubah algoritmanya. Memang dari pengalamannya aku serius di YouTube, itu memang momen sangat penting. Ya sama kita nyatain lagu lah ya, kita punya sebuah cerita yang menarik, habis itu kita bikin nada yang tahu-tahu mengalir begitu saja karena sebuah cerita. Ya kayak gitu, momen itu memang harus di-capture dengan baik. Ya kan kalau musik atau nyiptain lagu kan kita sendiri gitu ya. Kalau ini kan
nunggu timnya, nunggu apanya kan gitu kan, ribetnya di situ aja. Aku kadang-kadang kesalnya cuma di situ. Duh, gue lagi mood nih bikin cerita ini yuk. Tapi memang di rumah yang sangat aktif itu Bunda Asanti tuh, ya dialah akhirnya yang menahkodai YouTube tuh dia, karena dia yang cukup aktif, cukup bisa menyusun per hari itu syuting apa aja, terus keluarnya jam berapa. Jadi kreatifnya apa yang menahkodai itu Asanti YouTube. Bunda Asanti ya. Sekarang itu makanya The Hermansyah itu kita udah punya Hijau Music. Itu sendiri. Label berarti ya? Label sendiri udah. Itu punya channel sendiri, udah monetize. Terus sebentar lagi kita punya podcast sendiri. Jadi podcast itu sendiri dan itu udah monetize, udah jadi, tinggal kita mau switch ke situ, nggak lama lagi kita akan switch. Terus satu lagi channel Arsy Arsya. Jadi Arsy Arsya itu cukup permintaannya di kita tinggi sekali. Akhirnya kita bikin channel khusus Arsy Arsya. Udah ada subscribernya juga? Sudah semua. Jadi sekarang kita akan dalam waktu nggak lama lagi kita akan mecah jadi 4 channel. Nah ini menarik banget Mas Anang kan musisi, juga ya sempat ke politik juga. Ya betul. Kenapa akhirnya sekarang jadi fokus ke YouTube? Apakah di musik itu udah nggak ada duitnya? Apa gimana Mas? Menarik. Sebetulnya di era waktu aku di parlemen, ya Irian tahu bagaimana aku waktu itu mengusulkan rancangan undang-undang musik. Karena memang kegelisahanku di industri musik Indonesia yang buat aku bahwa industri kita adalah industri yang besar. Kita adalah negara keempat terbesar dunia, 272 penduduk Indonesia. Juta ya? Archipelago, kita kepulauan terbesar, itulah memang challenging-nya di situ, bahwa kita punya pulau yang cukup banyak. Industri kita ini berpusat di Jawa dan Bali, gitu ya. Dengan penduduk yang memang besar di situ. Cuman penghasilan musik Indonesia ini nggak seperti gambaran 272 juta penduduk tersebut. Ada apa itu yang menjadi kegelisahanku kenapa waktu itu ke parlemen. Aku memutuskan ke parlemen waktu itu, ya banyak orang ngomong, ya Nang lu kan nggak apa-apa di industri. Iya, memang aku waktu itu masih giat duet masih satu bulan bisa nyanyi 5-6 kali dengan Ashanti. Nggak ada masalah aku dengan karya-karyaku, nggak masalah dengan profesiku sebagai bagian dari industri musik. Cuman waktu itu aku ngelihat, masa sih begini industri musik gua, sementara anak gua mau jadi seniman semua. Gimana gitu. Akhirnya aku masuk parlemen deh. Karena aku udah lama, aku jadi outsidernya di industri udah lama. Aku udah mulai tahun berapa ya? Mulai tahun 95. Mulai aku bikin album yang ketiga, itu aku udah benar-benar jadi aktivis industri. Aku memang bergerak di bidang anti pembajakan, bagaimana royalti, udah tahun 90-an aku udah bergerak di situ. Aku berjuang di luar di luar pemerintahan atau di luar institusi udah lama. Hasilnya pun begitu-begitu saja. Makanya aku memberanikan diri waktu itu adalah aku mencoba masuk ke parlemen. Karena memang di Indonesia penggodokan aturan itu ada di situ. Ya kalau aku nggak kesana, terus kemana lagi? Sementara aku di jalanan udah, kan? Aku masuk asosiasi udah berat juga tetap. Akhirnya memang di penyusunan kebijakannya. Akhirnya aku masuk parlemen. Di masuk parlemen juga tantangan challenging-nya menarik. Bahwa di parlemen waktu aku mengusulkan rancangan tata kelola industri musik tersebut, itu nggak mudah. Sampai menjadi di prolegnas prioritas, itu memang perjuangan yang sangat rumit di parlemen. Karena memang harus 10 fraksi di parlemen itu mengerti maksudnya aturan ini dibikin, karena undang-undang itu setelah undang-undang dasar undang-undang. Ini ada aturan tertinggi gitu ya di dalam kemasyarakatan, dalam kebijakan publik. Memang sangat challenging waktu itu. Wow.
nggak gampang. Ya. Aku masuk dari awal di parlemen, ya hanya itu yang aku kejar. Bagaimana bahwa tata kelola industri musik dan profesi kita sebagai industrialis musik itu sesuai dengan apa yang dikerjakan, mendapatkan yang sesuai. Itu cita-cita. Kepingin. Karena penduduk 270 juta, kalau ini coba kamu sebut aja, bisnis apa yang tidak menggunakan musik? Ya. Ternyata setelah aku benar serius, aku punya data dari aku di parlemen, karena aku sebagai anggota parlemen boleh bertanya ke pemerintah apapun, ke menteri-menteri terkait untuk bertanya sebetulnya. Aku tanyakan betul. Ternyata datanya terbuka waktu bikin Badan Ekonomi Kreatif, karena Badan Ekonomi Kreatif adalah yang membawa industri musik. Jadi 16 subsektor yang dicacah oleh ekonomi kreatif, musik itu ada di 0,40% berkontribusi terhadap pendapatan kotor negara. Nggak sampai 1% tapi. Pertanyaan dong, sementara 16 subsektor itu ada musiknya semua. Kita lihat bahwa semenjak Badan Ekonomi Kreatif itu diseriusin oleh pemerintah, awalnya adalah pemerintahan SBY, ada pariwisata aircraft. Itu ada 3 subsektor yang sangat menonjol, memberikan kontribusi waktu itu sekitar 400 triliun per tahun, yaitu adalah kriya, fashion, dan kuliner. Kuliner kita bisa bicara jelas sekali, kita rempah-rempah dulu dijajah oleh VOC karena rempah-rempahnya. Kita ngomong kriya, itu adalah kerajinan. Ya memang kita ada 1.400 suku bangsa, ada 17.700 pulau. Pasti terjadi asimilasi budaya dan karya-karyanya yang menarik. Kita ngomong fashion, sama juga. Fashion dari 1.400 suku bangsa, pulau-pulau akan terjadi asimilasi fashion yang luar biasa. Dan memang kekayaan alam Indonesia untuk fashion tinggi sekali. Nah inilah yang berkontribusi, memberikan masukan ke Indonesia cukup tinggi. Semenjak dibikin Badan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Jokowi, dicacah menjadi 16. Setelah dicacah, jadi yang berkontribusi dari 16 itu, yang di atas 1% itu cuman 7. Cuman 7 dari Badan Ekonomi Kreatif yang dicacah tersebut. Yang lainnya di bawah 1%. Ya musik di bawah 1%, film di bawah 1%, pertunjukan di bawah 1%. Itu pendapatan terhadap negara kecil. Padahal kalau kita pikir kan itu dipakai banget kan, musik kita dipakai dalam acara apapun loh. Dipakai. Terus gimana caranya kok berkontribusi kecil? Itu aku ribut di parlemen tentang itu. Aku ribut betul, berisik bener aku di parlemen tentang hal itu. Jadi setiap aku rapat dengan Menteri Pariwisata, aku rapat dengan Menteri Pendidikan, aku bicara dengan Menteri Kebudayaan, aku mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani provinsi ini. Itu serius aku bertanya. Pertama kali aku masuk waktu itu Baswedan, aku nanya, aku minta data pelaku industri musik Indonesia. Nggak punya data Republik ini. Gila nggak? Kita tuh negara 10 ekonomi terbesar di dunia. Kita itu termasuk negara terbesar di dunia, kekuatan ekonomi, tapi nggak punya data itu. Nah ini aku mau nanya Mas, sebenarnya apa sih yang bikin Mas Anang itu dulu ngotot banget, ini harus ada undang-undangnya musik ini? Menarik, betul. Kenapa undang-undang ini? Apakah nggak cukup tata kelola aja? Betul. Kenapa undang-undang? Kalau undang-undang itu akan dijalankan oleh pergantian pemerintahan siapapun. Paham? Tapi kalau just peraturan pemerintahnya ganti, ya ganti suasana semuanya. Undang-undang nggak bisa. Itu amanah konstitusi yang wajib hukumnya dijalankan oleh pemerintahan. Kenapa aku memaksa menjadi undang-undang? Karena supaya ini dijalankan mulai pusat sampai daerah. Diperhatikan di dalam komposisi kebijakan politik anggaran dan kebijakan politik aturan. Kenapa? Negara Korea beda 1 hari merdeka dengan Indonesia. Kenapa dia punya band BTS bisa menyumbang sampai triliunan? Kalau dia punya 10,
Dia itu kemarin kalau nggak salah 1 tahun bisa menghasilkan 3 triliun, 4 triliun. Kalau dia punya 40 triliun. Cuma dari industri musiknya yang di luar. Sementara kamu lihat perbandingan Indonesia dan Korea dalam struktur budaya, nggak ada apa-apanya. Dia cuma penduduk sekitar 40 juta, kita 272 juta. Kita punya 1.400 suku bangsa, dia cuma berapa? Iya. Coba, makanya Indonesia itu disebut di Perserikatan Bahasa Bangsa, Indonesia adalah negara superpower budaya. Itu disebut oleh PBB. Terus bagaimana pemaknaan itu oleh kita sendiri? Kalau kita kecilkan kembali, bagaimana sebagai person bagian dari industri musik? Apa yang mau kita lakukan dengan bahwa kita memiliki penduduk 270 juta penduduk nomor 4 di dunia, dengan asimilasi budaya yang begitu tinggi? Apa yang kita lakukan? Apa hanya kita terus senang aja menilai kenapa Korea bisa maju dan mempenetrasi dunia dengan K-popnya? Terus Indonesia kapan? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab oleh semua pihak. Kapan terus? Mau nunggu? Menunggu apa? Apa yang mau ditunggu? Kita sudah 73 tahun merdeka. Apa yang mau ditunggu? Kalau kita ngomong kemampuan berkaryanya industri musik Indonesia di tengah deraan perubahan iklim industri dunia, penciptalah seniman musik industri Indonesia tidak pernah menyerah. Buktinya apa? Pada saat kemarin industri kita perubahan dari analog to digital, perubahan yang cukup signifikan tersebut, dan kita gagap terhadap dalam pembentukan legislasinya, dalam aturan-aturannya, drop gitu. Tapi senimannya hidup nggak? Hidup. Berkarya nggak? Iya. Buktinya ada di mana-mana. Di dunia juga independent artis, coba independent band kemana-mana. Di Malaysia hidup, di Australia dia hidup, di mana dia hidup. Sebut aja. Karyanya sudah di mana-mana di dunia ini. Pertanyaannya, Indonesianya gimana? Kitanya gimana yang di Indonesia? Yang kita jelas punya pasar 272 juta ini. Apa yang mau kita lakukan? Itulah yang aku ingin melakukan sesuatu di situ terhadap profesi ini. Kenapa? Tidak ada dari 1 sampai 7 presiden menyebutkan bahwa industri musik bisa menjadi bagian fundamental ekonomi Indonesia. Harusnya bisa. Kenapa bisa lah? Korea aja dengan penduduk segitu, satu band BTS aja 3 triliunan. Gila. Kita nggak bisa, nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak mampu itu. Mampu. Sejarahnya kita bangun Borobudur, negara lain bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa kita punya karya menjadi 7 keajaiban dunia? Berarti hebat nenek moyang kita, dan kitanya harus hebat hari ini. Itu udah sejarah yang berbicara. Itu fakta. Nah, terus kita kapan maunya? Apakah kita akan terus begini? Ini yang jadi pertanyaan harus dijawab. Makanya kenapa aku waktu itu mengusulkan, karena aku anggota parlemen yang boleh mengusulkan. Ya. Maksud itu komisi... Aku komisi 10. 10 ya? Aku mengusulkan. Nah, ketika akhirnya gagal, itu gimana, Mas? Apa sih yang bikin gagal sebenarnya? Ya karena tadi pemahaman masing-masing. Terus banyak memang banyak faktor yang tidak fokus bagaimana mencacah permasalahan, yang behind the scene, behind dari permasalahan sampai undang-undang itu gagal. Gitu ya. Satu, bagaimana politik? Politik kita parlemen selalu bicara apapun nggak pernah ditanggapin baik. Bahwa parlemen seperti adanya dengan sejarahnya, tahu-tahu nggak dibahas atau jadi undang-undang kayak gitu kan, ribut, nggak mau. Gitu. Terus ya ada hal yang mendasar dari, nggak tahu ya, aku mungkin bilangnya gini, di dalam industri kita atau dalam pergaulan kita sebagai seorang seniman di musik, coba
pelajarin sejarahnya. Bagaimana lahirnya Asiri, bagaimana lahirnya asosiasi-asosiasi yang ingin memperbaiki. Itu tidak pernah langsung. Padahal pemikir-pemikirnya sudah muncul. Kayak ngomong Yayasan Karya Cipta Indonesia, penarikan royalti pertama kali Performing Arts dan seterusnya, itu dimulai tahun 1982 oleh Chandra Darusman dan The Gang. Yeah. Bayangin aja dari tahun itu, 90-an baru resmi berdiri Yayasan Karya Cipta Indonesia. Coba waktu itu kita tertib, nggak ada seniman hari ini yang terlunta-lunta hidupnya. Yeah. Nggak ada seniman pada saat sakit hari ini minta dukungan, sumbangan yuk, gila. Lalu terus profesi ini miskin banget sih. Yeah. Padahal karya kita itu dinikmatin banyak orang. Hari ini yang om-om yang sedih-sedih hidupnya, kadang-kadang aku lihat karyanya masih dinyanyikan di mana-mana. Dinyanyikan di karaoke, di setel di radio, di setel di televisi, di setel di penerbangan, di setel di apapun di setel. Pertanyaan yang timbul, itu lagu dipergunakan untuk tujuan komersial. Setelah ada Undang-Undang 28 Hak Cipta yang baru, itu harus bayar. Bayar nggak? Coba tanya. Banyak yang masih bandel juga kan, Mas? Belum ada yang... Pemahaman waktu kemarin PP 56 keluar, apa yang terjadi? Oh, harus bayar ya? Apa? Kaget kan gua? Padahal itu... Lagu cuma gini dong. Itu kan sudah dibahas, sudah lama kan, Mas, sebenarnya? Makanya. Karena waktu itu kan ada statement dari presiden langsung, makanya langsung pada aware kan. Selama ini kan malah kita sudah berjuang juga. Udah lama. Itu bukan hal yang baru gitu kan. Iya. Dari tahun 90-an udah kita perjuangkan soal itu kan. Tentang bagaimana memang kita harusnya dibayar royaltinya. Apa yang terjadi? Harus menunggu keterlambatan pikiran ini. Masa terus nunggu? Ada gila gitu ini. Masa harus nunggu lagi delay? 20 tahun, 30 tahun lagi. Wow. Terus nasibnya anak kita gimana kalau jadi seniman? Sedangkan di luar negeri udah kayak kamu, ini menciptakan lagu Jangan Menyerah, seluruh media nggak ada yang nggak tahu. Seluruh pertunjukan apapun nggak ada yang tidak menyanyikan. Harusnya saya gimana, Mas? Kalau lihat dari pandangannya aku, kalau berjalan itu semua, kamu sudah punya hotel hari ini. Kamu tuh udah konglomerat, penghasilan kamu udah gila. Harusnya ya? Harusnya. Amin, kita aminkan aja. Iya, memang kenyataan. Ya. Itu kenyataan dong. Buktinya apa sekarang? Coba aja. Satu hari ini pertunjukan terus nyanyiin lagu kamu harus dapat duit berapa per hari ini? Sama sahabat kita Ahmad Dhani itu, abang kamu kalau di industri. Dhani itu, orangnya dibenci emang dengan kelakuan dia yang seperti itu. Tapi karyanya dicintain di mana-mana. Lu coba aja. Di kafe manapun pasti ada lagu Dhani, 2-3 lagu dinyanyiin. Padahal kalau dia, lu suka nggak sama Dhani? Kagak orang lagu. Lagunya gue suka. Tapi tanya Dhani pendapatannya berapa? Aku pernah berdiskusi sama dia. Apakah terus ini dilegasikan ke anak-anak kita? Kan gila. Makanya waktu itu aku memberanikan diri. Perkara itu gagal, itu tertunda saja. Tapi ingat, perjuangan di parlemen pernah diperjuangkan sampai ke prolegnas prioritas. Prioritas artinya harus selesai. Tapi kalau udah ditutup, maksudnya udah nggak? Sudah tak tutup, udah tak tarik. Karena aku sendiri udah menarik. Karena untuk prolegnas itu susah, Mas, untuk bisa sampai prolegnas. Terus kenapa menyebut, ditarik, Mas? Kamu menyebutkan setelah diusulkan itu masuk ke program 5 tahunan dulu, namanya prolegnas dulu. Program 5 tahunan legislasi nasional. Setelah masuk 5 tahunan diperjuangkan kembali untuk prioritas tahunan. Dan itu udah final masuk ke situ. Tapi memang pada saat itu yang aku tahu kan banyak yang tidak sepakat kan dengan adanya UU. Ketidaksepakatan setelah dipelajarin karena memang ada proses yang tidak dipahamin. Yang tidak dilakukan juga. No, tidak dipahami. Tidak dipahami, oke. Tidak dipahami. Kenapa ngomong tidak? Awas, aku jawab dilakukan loh. Sebelum undang-undang itu di-announce. Kan ada RUU kan, ada rancangan dulu kan. Makanya pada saat aku meng-announce, aku mengusulkan, itu ada draft dulu awal. Draft awal. Yang harusnya bisa dikomunikasikan lagi. Draft awal itu hanya untuk menjadi syarat ini diusulkan. Itu peristiwa politik. Harus dibedakan lagi peristiwa politik.
Kan tim waktu itu di belakangku siapa aja? Coba, Glenn Fredly, almarhum, Once, Kadri, Profesor Agus, Johnny Maukar, semua kamu waktu itu Ben Sleo, semua mendukung, masukin. Untuk ini dibahas. Kenapa? Setelah itu masuk prolegnas, itu digodok kembali di dalam parlemen. Karena ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 kalau nggak salah, tata susunan undang-undang. Itu diuji kembali oleh tim internal DPR. Ya. Sesuai nggak kaidahnya? Nanti kalau tidak sesuai, dia akan rubah-rubah lagi. Rubah-rubah lagi masih berbentuk RUU dulu. Belum itu pasti. Belum pasti kan. Karena apa? Jenjang itu ada berapa step untuk dimajukan ke paripurna, itu ada berapa step. Di paripurna ada satu orang aja nggak setuju, itu turunin dulu. Bayangin betapa kompleksnya, betapa rumitnya di parlemen, karena nggak sembarangan keputusan parlemen. Ya. Itu belum. Jadi itu masih tahap Masih panjang sebenarnya saat itu ya. Harusnya diterima dulu. Dan waktu sudah diterima, itu kan ada pembahasan. Nah, pembahasan baru dibentuk panja, panitia kerja rancangan undang-undang. Itu isinya siapa? Itu boleh siapapun. Malah aku sudah menyusun sama almarhum, sama teman-teman. Itu siapa aja? Seluruh lapisan teman-teman yang serius silakan datang ke parlemen, kita undang untuk memberikan masukan tentang isi. Jadi Dan itu masih panjang. Itu nggak kejadian ya? Nggak jadi. Karena keburu ribut duluan. Ya, karena apa? Memang pertanyaan menarik timbul waktu itu, kok bisa perjalanan politik di situ prolegnas prioritas bisa sampai masuk duluan. Nah, itulah proses politik. Proses politik di situ kan beda. Kenapa? Aku harus memberikan usaha, effort untuk partai 10-nya mendukung undang-undang ini. Itu kan gampang. Wow, itu aku harus temu satu-satu dulu. Bro, aku mengusulkan ini bro, harus gini bro, gini. Jelasin dulu deh, aku diuji loh sama mereka. Gak main-main loh. Aku diuji. Apa sih Nang masalah lu sampai ngusulin ini? Kan seniman kaya-kaya tuh. Gak ada masalah tuh. Gue jelasin. Setelah gue jelasin, oh iya ya, kasihan ya. Pencipta lagu kasihan juga ya. Seniman daerah kasihan juga ya. Gimana nasibnya seniman daerah terhadap kesenian daerahnya? Padahal itu sebuah industri besar. Bagaimana support? Coba beda aja. Sekarang kamu masuk sekolah SD, kamu lihat alat musik yang ada di SD. Coba lihat aja. Terus kalau negara ini memang menjadi negara superpower dengan APBN 2.200 triliun, bagaimana politik anggaran terhadap kemajuan ini? Makanya waktu itu aku ikut dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Amanahnya jelas di situ. Untuk dimajukan kebudayaan. Terus bagaimana bagaimana sekarang implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan terhadap politik anggaran, politik legislasi ke bawah sampai ke daerah. Blueprint-nya sampai hari ini nggak ada. Bayangin aja. Jadi makanya kenapa waktu itu nyerondol kepingin punya undang-undang tata kelola musik. Memang judulnya permusikan. Orang apa sih Nang gitu. Barunya tata kelola musik. Mungkin begitu, mungkin beda, mungkin ya. Tapi kenapa aku bilang? Soalnya ada undang-undang perfilman Indonesia. Kan sudah ada, ya tinggal follow lah. Di situ kan diisikan ceritanya nanti dalamnya. Nah, kan aku banyak yang membahas juga soal ini. Kan sebenarnya udah diatur di UU Hak Cipta. Apakah itu beda, Mas? Ini menarik. Kamu pertanyaan ini, itu aku ingat banget. Ada undangan khusus waktu itu. Bukan undangan, itu keinginan dari teman-teman. Yang datang waktu itu dipimpin oleh Tantowi Yahya. Ya, karena Mas Tantowi itu orang yang melahirkan Undang-Undang 28 Hak Cipta. Itu Mas Tantowi, zaman Mas Tantowi. Mas Tantowi waktu itu bersama teman-teman hebat-hebat semua seniman datang ke parlemen, yaitu di Komisi 10. Aku yang terima. Siapa aja? Adikla ada, James F. Sunda ada, Glenn Fredly ada, Ian Antono ada, semua Ben Sleo ada, semua teman-teman yang pintar-pintar waktu itu datang. Aku debat dengan teman-teman dan aku tanya,
Saya tanya ya sama teman-teman, apakah undang-undang haki itu undang-undang musik? Ada yang bisa jawab? Bukan. Jadi undang-undang haki itu sekarang diperkosa oleh musik. Itu nggak rigid. Itu hanya undang-undang hak cipta. Jadi di situ semua pencipta itu ada undang-undang itu. Jadi bukan undang-undang musik. Bukan spesifik musik ya? Bukan. Makanya waktu aku ngomong begitu diam semua. Kenapa aku mengusulkan rancangan permusikan atau tata kelola tersebut? Karena Undang-Undang 28 itu isinya akhirnya mendidominasi musik, padahal tidak. Itu undang-undang hak cipta. Cuman kita hari ini nyusu ke situ loh. Orang jadi Karena aneh dong. ada beberapa poin di situ yang karya cipta itu dijadikan jaminan perbankan. Iya, kalau nggak salah di pasal 16. Nah, itu kan juga tidak terjadi sampai sekarang pun tidak terjadi. Makanya pertanyaan kamu ini relasinya yang tadi. Undang-undang hak cipta itu hanya ngomong penciptaan dalam penciptaan saja. Tidak terlihat bagaimana dalam musik. Nggak disebut lagu itu nggak ada. Harusnya ada lagi undang-undang musik yang membackup undang-undang hak cipta tadi turunannya di serius. Oh, kayak apa sih supaya bisa itu namanya apa sih undang-undang pasal 16-nya itu tentang itu adalah fidusia. Itu lagu nanti tersertifikat, habis tersertifikat itu kayak kamu punya sertifikat tanah. Itu bisa dimasukkan ke bank jadi agungan. Itu ceritanya. Undang-undang pasal itu. Secara mudah harganya begitu. Nah, sekarang di dalam aturan yang ada kan kayak begitu. Nggak ada. Makanya di Undang-Undang 28 tuh harus banyak lahir turunan dari Undang-Undang 28, peraturan pemerintahnya. Kalau nggak salah ada 16 peraturan pemerintah. Itu baru lahir sekarang jadi 2, peraturan 56 sama peraturan kemarin apa gitu. Ada 2 baru lahir. Yang lain mana? Makanya aku minta waktu udah bikin undang-undang tata kelola tentang permusikan, tentang musik. Undang-undang di dunia tentang hak cipta, tentang digitalisasi, dia sudah OMA 4. Indonesia itu masih OMA 1. Jadi dengan pertumbuhan digitalisasi yang sedemikian rumit, Indonesia itu ketinggalan undang-undangnya. Udah ketinggalan lagi. Harusnya sekarang udah diamandemen lagi. Nah, dulu waktu aku di Ciptos itu aku diadili. Ya aku sebetulnya aku diadili. Ya, karena banyak semua personnya anak. Gak apa-apa, aku menghadapi, gak apa-apa. Banyak yang menyalahkan lah saat itu. Aku bilang aku gak apa-apa. Kenapa? Mereka bertanya, kenapa sih Mas harus undang-undang? Kenapa nggak peraturan pemerintah aja? Nah itu juga jadi pembahasan. Aku bilang, peraturan pemerintahnya ganti nggak, lu nggak dijalanin. Kenapa nggak undang-undang? Kalau undang-undang aja banyak nggak dijalanin, apalagi peraturan pemerintah. Undang-undang aja masih kadang-kadang nggak jalan. Contohnya apa? Undang-undang perfilman. Undang-undang perfilman itu tahun berapa itu? 2009 itu aja, itu peraturan pemerintahnya lahir cuma 1, 2 kalau nggak salah sudah. Di 2014 kemarin lahir peraturan pemerintah turunan dari undang-undang perfilman. Undang-undang aja begitu, gimana cuma peraturan pemerintah? Hah? Terus kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini kalah-kalahan pusat, kita bodo amat. Nah terus gimana? Karena aku mempelajari kemarin di parlemen, undang-undang harus. Nah, dukungan itu emang saat orang-orang yang bersama Mas Anang waktu itu di parlemen, apakah tidak kalau kamu ngomong dukungan di membantu? Kalau kamu ngomong dukungan di parlemen, undang-undang permusikan itulah yang korum dari awal. Seluruh fraksi tidak ada yang menentang. Bahkan sampai prolegnas kan? Yes, tidak ada penentangan sedikit pun tentang undang-undang permusikan. Sampai pemerintah akhirnya nggak menentang juga. Makanya prolegnas prioritas. Jadi kalau ngomong itu, perjalanan undang-undang permusikan itu, ya di ranah eksekutif, yudikatif, dan legislatif dan eksekutif, itu sudah selesai. Tinggal dibentuk, bentuknya apa, isinya apa, itu proses politik. Jadi setelah proses politik jadi, oke,
Ini diisi Iya. dong, teman-teman berbondong-bondong, ayo lu ke parlemen deh. Isi itu undang-undang, isinya apa? Itu cerita dulu yang kita maksud. Makanya kan banyak sekali ya orang-orang yang menerka-nerka kan. Beranggapan ada kepentingan-kepentingan Itu dia. pihak yang tertentu. Kalau aku mau bilang, itulah yang terjadi di kita dari dulu. Mulai dulu aku pernah membuat sama teman-teman aku paling muda. Aku ingat zaman itu tahun 2000, tahun 1996, 97. Aku pernah menjadi bagian pembentukan Asosiasi Seniman Rekaman Indonesia. Asiri. Asari. Asari. Oke. Itu anggotanya yang sekarang hebat-hebat semua. Indra Lesmana, Erwin Gotawa, Adi MS, Katon Bagaskara, Adi Kla, semua nih yang hebat-hebat waktu itu duduk di rumah di Radio Dalam rapat untuk membuat, ingin tujuannya apa? Ingin profesi ini mendapatkan yang layak, bukan yang lebay. Bukan terus kita mau mengkooptasi industri, tidak. Cuman, gua kalau emang 10 lu kasih gue 10 ya. Jangan bisa 10 dikasih 5. Gila. Dan itu harus diatur ya Mas ya? Harus ada aturan ya kan? Harus. Dari atas. Harus punya aturan. Memang begitu. Dari atas ya? Memang, kalau ngomong filosofinya, semakin gak ada aturan masyarakat bisa berjalan lebih bagus. Berarti masyarakatnya modern dan maju, mengerti. Oh kalau begini nih nyakitin orang ya udah jangan pukul. Itu harus diatur kalau emang sudah tahu. Tapi ngomong industri musik Indonesia mulai tahun sampai Denny Satria almarhum bikin 100 tahun sejarah industri musik Indonesia kayak apa? Senimannya masih terjadi di tahun 2000-an, tahun 2015 kemarin, 2015 kemarin lah, ya 2000 nggak lama kemarin lah. Ada seniman kawakan kita atau masuk rumah sakit kita sumbangan. Ya. Padahal lagunya masih di setel. Kayak pencipta lagu Bengawan Solo, Iya. Gesang itu juga. Kan, enggak, kita mau terus melihat itu dibiarkan atau mau bergerak? Apakah aku harus melihat lagi seorang Rian Demasi punya problem financial? Terus akhirnya minta sumbangan. Ya. Terus coba tanya karya Rian Demasi mulai tahun 2008 album pertama sampai tahun 2019. Coba lu sebutkan mana yang sudah menghasilkan mungkin ratusan miliar. Kamu udah berapa? Coba cek. Ya. Terus kemana duit itu? Orangnya masih hidup loh. Makanya kalau tidak ada aturan ya jadinya tidak diatur, jadinya ya akan terus segitu-gitu aja Mas ya. Ya pasti. Ya kan selalu memang hukumnya, kenapa politik itu begitu. Yang kuat ya pasti berkuasa. Makanya harus bikin aturan supaya tidak terjadi diskriminasi dalam perjalanan pembentukan kebijakan publiknya, bahwa semua orang harus mendapatkan hal yang selayaknya dia terhadap profesinya. Nah itu cuma tuntutan aku cuma di situ. Karena aku keluar waktu aku kerja rapat daerah seluruh Indonesia, ketemu seniman-seniman daerah, aduh kamu kalau ketemu nangis kan Yeah. Nasibnya terus gimana itu? Industrinya di Jakarta, mereka berkarya di daerah. Gimana caranya dia punya profesi, kepingin jadi seniman? Kayak siapa? Saya mau jadi pencipta lagu kayak Rian Demasi. Terus harus berangkat ke Jakarta dulu jadi kere gitu. Nggak bisa. Harus bawa ada industri daerah yang bisa menopang terhadap karya-karya daerah. Ini kan harus dipikirin. Negara lain aja mikirin kok, Korea aja dengan negara kayak begitu mikirin. Dengan bahasa Korea aja dia bisa mendunia kan? Sekarang ngomong K-pop udah mendunia, nah, terus kita kapan? Nggak, ini aku mau jelaskan kepada Rian. Banyak orang yang bertanya, kenapa akhirnya lu diem dan akhirnya lu keluar dari parlemen? Kan itu pertanyaan, kenapa lu nggak masuk parlemen lagi? Aku bukan dikeluarkan parlemen dan aku bukan tidak terpilih kembali di tahun 2019 kemarin. Aku tidak mendaftar kembali. Karena aku udah tahu parlemen itu bagaimana, dan parlemen itu tidak seperti gambaran orang banyak. Mereka itu akomodatif terhadap kebutuhan publik. Buktinya apa? Waktu pembentukan rancangan undang-undang permusikan,
Itu kalau disuruh bayar, mau bayar berapa? Ada yang menyebut anak ini pasti ada bosnya di belakang untuk bangun undang-undang. Ini cari aja bosnya gue siapa? Ada nggak? Karena gue bisa lihat track record gue dari dulu, jadi gue aktivis kok di industri musik. Ya. Akhirnya tidak terbukti apa-apa dan akhirnya sekarang ya mandek juga. Ya industri kita begini aja, yang dipegang Undang-Undang 28. Undang-Undang 28 sampai hari ini, LMKN dan seterusnya masih dalam perjalanan. Iya dong. Baru terakhir lahir PP 56 karena Presiden melihat ini sayang ya industri bagaimana. Ya memang harus sistem royalti. Padahal aku mendengungkan tentang big data, itu masuk parlemen, aku udah mendengungkan segera pemerintah membuat big data tersebut. Kenapa ada amanah di Undang-Undang 28 waktu itu? Karena memang dasarnya adalah big data. Gimana mau sinkronisasi pada saat berpenarikan dan pembagian? Sinkronisasinya kemana? Kalau nggak ada big datanya. Terus di mana sinkronisasinya? Tahu-tahu Arian Masif dapat 1M, Anang dapat 10.000 gitu. Sinkronisasinya gimana? Nebak-nebak aja gitu. Ada tebak panggis. Oh ini Anang baik nih, gua kasih segini aja. Iya. Jadi bukan karena data, tapi karena ini baik, ini orang ini gua kasih segini deh. Ini seniman udah kaya deh. Bukan itu kan esensinya. Iya. Esensinya bahwa Ahmad Dhani dapat 500 juta, Anang dapat 50 juta, Rian Masif dapat 100 juta. Dari mana sih gua dapat? Ya, emang udah jelas datanya itu ada gitu. Esensinya gitu. Itu. Jadi aku sih berharap karena kamu masih muda, kamu beda 20 tahun dari aku. Berjuanglah. Siap. Bahwa segera kita punya aturan tertinggi untuk mengatur industri kita dan profesi kita ini biar tinggi setara dengan profesi lain. Jadi nggak malu lagi. Pekerjaan apa? Seniman musik. Coba sekarang seniman musik, masa depan nggak jelas. Loh, bener kan? Iya. Loh, iya itu jawab nih teman-teman juga. Terus mau sampai begini, malu dong kita. Ya karena kalau kita lihat fenomena yang terakhir kemarin Mas, yang ada anggapan bahwa musisi itu tidak bisa berbuat banyak. Contoh misalnya dengan diangkatnya Mas Abdi jadi komisaris di Telkom, kan orang menganggap wah dia nggak bisa, ini apa musisi ngapain jadi komisaris. Nah padahal yang kita tahu kan Mas Abdi juga bahkan sempat bikin import ya Mas ya, bareng sama Mas Anang kan. Di saat zaman itu kan belum ada streaming platform. Itu. Dia udah mikir itu sama aku. Iya. Mas Anang sama Mas Abdi tuh udah sangat visioner. Yes. Di tahun berapa ya Mas bikin import? 2002. Belum ada Joox, belum ada streaming platform, belum ada, udah bikin. Aku merinding. Jadi sebenarnya ya Mas Anang sudah melakukan banyak hal untuk industri musik, tapi mungkin tidak didukung sama makanya di sini aku selalu berharap bahwa ada sebuah komunikasi sehat dari teman-teman industrialis musik. Harus punya forum diskusi sehat, membuka pikiran dan berpositif thinking terhadap sebuah pikiran-pikiran baru terhadap tatanan tata kelola. Kalau hanya suka dan nggak suka, ini susah. Kita nggak akan pernah maju, kita hanya akan duduk menjadi penonton, tapi pemainnya semua dari luar negeri. Ya. Kita dijajah kembali. Ini yang menakutkan. Jadi mereka berpesta di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri ya. Dia bikin pesta, kitanya suruh nonton, atau kita jadi pembantunya. Di rumah kita jadi pembantu. Ini kan mengerikan. Ya. Makanya gambaran bahwa rancangan undang-undang tata kelola permusikan waktu itu belum berhasil, tapi ada napak tilas bahwa parlemen pernah memperjuangkan sampai titik paling tinggi. Jadi kalau kembali, sekarang ada yang berjuang kembali, aku rasa tidak akan banyak repot hal yang aneh-aneh untuk diskusi. Kenapa? Masalahnya parlemen tidak ada yang menolak. Satu fraksi pun nggak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Jadi kalau diraju di dalam parlemen, itu sejarahnya ada. Yang justru sekarang harus guyup adalah yang di luar. Bagaimana simpul-simpul seniman untuk duduk untuk membuka pikiran, memperbaiki hal-hal
hal yang pernah berjalan di Republik ini dalam tatanan perjuangan industri musik Indonesia itu untuk dikaji kembali. Karena kalau nggak, ya kita sampai kapanpun Undang-Undang 28 akan kamu peras. Ya. Padahal itu bukan undang-undang musik. Bukan. Itu undang-undang hak cipta. Oke Mas, terakhir Mas. Harapan Mas Anang untuk industri musik, karena kan Ya. aku juga hidup di musik sebenarnya, walaupun sekarang udah mulai merambah ke yang lainnya. Mas Anang juga kan pasti pengennya karya-karya Mas Anang juga menghidupi Mas Anang sampai Iya. Anak cucu ya? Saya berharap dalam waktu dekat memang dengan peraturan pemerintah yang sudah dilahirkan oleh Presiden, Ya. PP 56, dan akan ada lagi PP lanjutannya tentang lisensi dan seterusnya, kita support. Ya. Karena kalau aku rasakan bahwa di pemerintahan hari ini yang memiliki sense of belonging terhadap industri musik ini, kelihatan timbul. Kelihatan banget bahwa sampai responsif, meskipun 2014 sampai sekarang ada jeda 6 tahun, tapi Presiden kemarin sangat meminta segera ini berjalan, dan sekarang lagi dituntut untuk segera bisa melengkapi amanah PP 56 tersebut. Dan ada lagi PP lisensi. Ya udah, kita mendukung Support hari ini LMKN dengan baik, karena LMKN lahir daripada Undang-Undang 28 bersama LMK. Kita support mereka. ya. Kita kuatkan mereka. Apapun yang terjadi kita kuatkan, karena nggak ada pegangan lagi kecuali Undang-Undang 28 yang teman-teman bilang bahwa itu bukan undang-undang musik, bukan. Tapi melahirkan dua badan, LMKN dan LMK. Ya udah kita support, karena nggak ada pegangan lagi. Ya. Nggak ada lagi. Terus mau kemana lagi? Mau barbar lagi kayak zaman 10 tahun lalu? Kayak kafe gua yang ini, nanti Lumiere didatengin, oh sekarang collecting society ini datang minta duit, collecting society datang lagi minta duit. Terus sampai kapan? Mau kembali ke masa itu atau enggak? Yang akhirnya gak usah bayar deh. Kenapa? Gila, sebulan bisa ditagih 6 kali, 7 kali. Terus duit itu kemana? Pernah ada pertanyaan itu kan waktu aku di parlemen, waktu aku berangkat ke Jogja, ada kunjungan kerja di Jogja, aku sempatin waktu itu di hotel, aku melakukan pertemuan dengan seniman daerah situ yang main di klan, aku nanya, dapat nggak? Nggak pernah Mas. Aku nanya hotelnya, kamu udah bayar? Udah lah. Gimana gitu? Udah bayar katanya. Sini main, kamu dapat nggak? Enggak Mas. Oh my god. Ya karena kan sebenarnya di peraturan di LMK kan juga mereka mengkoleknya sekarang kan udah setahun sekali ya kalau nggak salah ya. Makanya kalau kita mensupport LMKN dengan force kekuatan murni dari seniman yang di luar, dia akan didukung oleh kekuatan murni ini. Kenapa? Padahal dari Undang-Undang 28 itu lahir peraturan menteri tentang tarif, sudah lahir tahun 2015. Apakah sekarang penarikan yang dimulai 2015, 2016, 2015, 16, 17, 3 tahun lalu, itu kita sudah dapat 150 miliar. Terus akhirnya sampai ke sini bagaimana? Kalau semua seniman sekarang di industri itu berkoar terus pakai baju LMK untuk segera membayar performing right dan mechanical right, amanah konstitusi 28, nggak ada orang yang berani bayar. Yang pakai semua lagu Indonesia harus bayar sesuai tarif menteri. Itu terkumpul berapa? Aku sih kepinginnya bahwa per 1 bulan atau per 2 bulan anak-anak sudah dapat kiriman duit. Ya. Ini ada bayaran bulanan dari seniman. Ini enak kan? Terus mau nunggu kita tahunan lagi? Per 3 bulan juga enak Mas ya, per 3 bulan. 3 bulan itu oke lah. Nanti pasti akan berkembang kalau memang sudah sampai penarikannya tinggi, bisa per bulan. Enggak, terus kan enak di desa-desa ditanya, wah saya mau kayak Mas Rian Demas. Bapaknya, kamu mau jadi apa? Seniman, Pak, kayak Mas Rian. Oh, gak apa-apa. Penghasilannya lumayan per bulan tuh. 100-200 juta. Kalau sekarang, saya mau jadi kayak Mas Rian. Jangan, gak jelas. Fluktuatif. BPJS belum tentu dia dapat.
Penghasilannya fluktuatif. Enggak. Jadi profesi ini terus kayak apa gitu? Iya. Namamu itu Nggak pasti ya, tersanjung tidak pasti ya penghasilannya. di mana-mana. Kamu dapat red carpet di mana-mana. Nah ini yang gelisah, aku tuh gelisah. Masa begini sih profesi ini? Gitu. Enggak dong. Nah terus yang berjuang siapa? Ya kita sendiri. Ya. Kalau nggak kita sendiri nggak bisa. Yang lain nggak ngerti. Makanya waktu itu aku setelah tahu parlemen itu tidak egois. Ternyata tidak seperti yang orang kira ya. Terus pasti banyak, Nang lu ngomong parlemen kok muji parlemen terus kenapa lu keluar? Lah, gue udah tahu parlemen, gue udah ngerti parlemen. Setelah gue tahu ngomong parlemen itu kayak begitu, ngapain gue harus terus? Gue mau menyebarkan keluar. Karena di parlemen tuh orang tempat berjuang tentang kebijakan publik untuk kemaslahatan. Kalau gue udah ngerti, udah tahu, ya udah gue keluar lagi, ngapain gue terus-terusan? Kan masih banyak yang lebih pintar dari Anang, setiap tahun pasti lahir. Ya udah gantian aja, kasihan dong. Ya. Masa terus-terusan? Ya itu idealisme, tapi ada yang lain ngomong enggak juga. Nah. Tapi Mas masih bisa berjuang dari luar kan? Ya berjuang sampai hari ini. Aku kalau dimintain pendapat oleh siapapun tentang apa yang aku paham terhadap industri ini, aku selalu buka diri. Ya udah, ayo aku buka pemahaman yang aku punya. Karena memang kalau menurut aku untuk si musisi ini bisa sejahtera, negara memang harus ikut serta sih Mas. Ya memang harus. Karena kalau nggak dilindungi ya akan gitu-gitu terus. Iya, makanya dilindungi dalam tatanan legislasi sudah memang bagian dari kita punya undang-undang dan pemerintahan. Juga dalam politik anggarannya di dalam pembinaan. Kenapa? Di daerah-daerah kita punya 17.000 pulau bagaimana pembinaannya? Itu kan harus negara siapin terhadap politik anggaran. Pendidikan kita itu 400 triliun lebih per tahun. Kan itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Makanya aku pernah mengusulkan pisahin aja. Karena kalau gitu pendidikan terus yang utama, budayanya nggak pernah diurus. Pisahin aja. Aku pernah mengusulkan itu. Karena malah digabung semua kan? Digabung sekarang. Mendikbud Ristek tambahin. Makin panjang nih. Nggak tahu lagi deh itu. Jadi jangan-jangan nanti Mendisbud Ristek Pariwisata dan Kreatif. Wah, enak gitu. Kan terakhir aku Kemendikbud Ristek, makin panjang. Makanya aku sih berharap dari seorang Rian yang bisa menyuarakan dari berbagai segi terhadap kamu adalah very high person di industri musik Indonesia. Coba benar-benar agresif di dalam bagaimana profesi kita di dalam kemajuan Republik. Karena di negara lain diperjuangkan dengan kuat. Buktinya di Korea pemerintahnya involve untuk melahirkan superstar dunia. Itu ada anggarannya. Indonesia kayak Agnes sih berangkat sendirian, duit pakai kantong sendiri. Iya kan? Iya. Tapi kalau sudah maju, wah itu hebat, sesuatu gitu kan? Tapi kontribusinya apa? Di minimal kayak apa? Kayak dimudahkan apa? Dibantu apa? Ya harus ada. Dari mana? Ya kalau ngomong hari ini ya Badan Ekonomi Kreatif, karena musik ada di bagian nomenklatur itu. Tapi pendanaan nomenklatur dari 17 sekarang dicacat 17 sektor. Kalau dananya cuma 1 triliun, apa ya cukup? 1 triliun suruh mengawasi 17 subsektor ekonomi kreatif. Kasihan juga. Ya, karena zamanku dulu terakhir aku keluar dari parlemen bahwa pendanaan ekonomi kreatif itu cuma sisa sekitar 700 miliar untuk 16 subsektor. Gimana? Kan pertanyaan kan? Iya. Sementara industri kreatif itu tahun 2018 kemarin, kalau nggak salah sudah mencatatkan pendapatan terhadap pendapatan negara itu 1.200 triliun ekonomi kreatif Indonesia. Tapi itu duit semua ya? Duit semua itu ya? Sebagian kayaknya reweng. Iya kan? Iya. Tapi bagaimana sekarang terhadap kebijakan politik anggaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi kreatif? Cuma dikasih sekitar 1 triliun.
dikasih 1%-nya aja dari 1.200 itu udah 12 miliar, 12 triliun. Karena kan 1.000, 10%-nya 100. Iya. Kalau 1% kan 12 triliun. 1%-nya Itu aja udah kagak loh. 1%-nya aja nggak. Harusnya 1% aja dari pendapatannya yang sekarang tercatat untuk mensupport ekonomi kreatif 17 subsektor. Habis itu tinggal bagaimana mengatur politik anggaran dan legislasi di dalam Kementerian Ekonomi Kreatif. berarti kita dukung Mas Anang jadi presiden. Gitu doang. Oke Mas, terima kasih waktunya. Yap. Ini sebenarnya kalau ngomongin ini pasti panjang ya. Tapi paling tidak tadi Mas Anang udah banyak ngejelasin ternyata sebenarnya ada hal yang bisa diperjuangkan di industri ini sebenarnya. Harus. Tapi kita sebagai musisi, sebagai seniman juga harus fight juga. Ya, harus. Nggak bisa diem-diem aja. Gitu. Makasih Mas. Oh ya, aku juga mau mastiin bahwa Mas Anang sehat-sehat ya. Oh iya, Kan berita ya. berita kan. Iya. Sehat, masih sehat. Terima kasih Rian mau Iya. datang. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Terima kasih.